silakan lewat sini. Siapa ini? Berani sekali cari mati? Aku adalah tuan muda kedua dari kediaman Marsekal. Di hari perayaan 1 bulan yang penuh kebahagiaan ini, beraninya ada yang datang membuat kekacauan. Panggil Jiang Yunhe keluar untuk menemuiku. Kau pikir kau siapa? Dari mana asalmu? Beraninya kau lancang memanggil nama Marsekal? Margaku Meng, aku datang dari penginapan Huang Quan. Aku tidak peduli margamu Meng atau Kong, bahkan jika kau adalah dewa sekalipun. Jika kau berani membuat masalah di kediaman Marsekal, kau akan menerima balasannya. Tangkap dia. Kau memukulku! Nona, tolong ampuni saya! Saya akan segera memanggil Marsekal untuk menyambut Anda. Cepat panggil Marsekal untuk menyambutnya. Marsekal! Kenapa panik sekali? Marsekal, ada seseorang di luar yang membawa peti mati dan ingin menemui Anda. Membawa peti mati hari ini lancang sekali, usir mereka. Dia bilang marganya Meng. Marga Meng, cepat, ikut aku untuk menyambutnya. Junior Anda, Jiang Yunhe memberi hormat kepada Nona Meng sebelum bertemu Anda. Saya tidak sempat mandi dan membakar dupa, mohon hukum saya atas kelalaian ini. Siapa dia? Angkuh sekali gayanya, sampai membuat Marsekal Jiang begitu hormat kepadanya. Jangan membuat keributan di sini. Usir semua orang ini. Kediaman sudah dikosongkan, silakan masuk Nona. Guru, seabad yang lalu, demi menyelamatkan dunia, Anda mengorbankan diri dan membagi jiwa Anda ke dalam 9 keluarga. Kini setelah 100 tahun berlalu dunia sudah damai. Sudah waktunya jiwa Anda diburukan. Dan bahkan Anda pun tidak bisa menghentikanku. Kau tahu kenapa aku datang? Aku tahu. Saat mendiang ayahku masih hidup, beliau berulang kali berpesan padaku. Kejayaan keluarga Jiang saat ini, semuanya berkat pengorbanan pejabat langit seabad yang lalu untuk memberikan berkah bagi keluarga kami. Jika suatu hari Nona Meng datang, aku harus mengembalikan fragmen jiwa pertama pejabat langit, Tai Guang, dan menyerahkannya secara utuh dengan kedua tanganku. Kau tahu kesuksesan keluarga Jiang adalah berkat perlindungan Tai Guang. Tapi, apa kau sadar, begitu ini diambil kembali? Keluarga kalian nasib baik dan buruk di masa depan tidak lagi berada dalam kendalimu. Keluarga kami telah dilindungi oleh pejabat langit selama seabad. Kami sudah merasa puas. Seseorang tidak boleh serakah. Tenang saja, Nona Meng. Mengembalikan fragmen jiwa ini adalah hal yang dilakukan keluarga Jiang dengan sukarela. Ternyata kau cukup bijaksana. Perayaan 1 bulan macam apa ini untuk putraku Panglima tidak memedulikan aku dan Rui Er, tapi malah memedulikan wanita asing. Dia melayaninya dengan segala perhatian. Tenanglah, Nyonya. Jangan biarkan amarah merusak kesehatan Anda. Semua orang tahu Panglima sangat mencintai Anda. Menurut pendapatku, pasti wanita penggoda yang entah datang dari mana itu yang menjadi penyebabnya. Ikut aku untuk melihat seperti apa sebenarnya sosok Nona Meng ini. Nona Meng, ini barang yang Anda minta. Kau adalah keturunan keluarga Jiang yang baik. Sebagai imbalan karena telah menjaga fragmen jiwa ini, aku bisa memberikan berkah kepada 1 anggota keluargamu. Berkat perlindungan pejabat langit, aku dan keluargaku sudah hidup nyaman dan tenang. Namun, aku dikaruniai seorang putra di masa tuaku. Kebetulan hari ini adalah perayaan 1 bulan putra bungsuku. Bolehkah aku memohon pejabat langit untuk memberkatinya? Mohon tunggu sebentar, Nona Meng. Aku akan membawa Rui Er ke sini. Di kediaman ini tamu sepenting apa yang sebenarnya datang? Sampai-sampai Panglima mengabaikan perayaan Rui Er sama sekali. Siapa sebenarnya yang datang ke kediaman ini? Sampai-sampai ada orang penting membuat Marsekal bahkan mengabaikan perjamuan bulan purnama Rui Er. Oh, benar-benar wanita penggoda. Apa kursi ini layak untuk kau duduki? Beraninya kau, dasar rubah betina. Hanya karena kau punya wajah cantik, kau berani mengabaikan nyonyaku. Wanita sepertimu,
Sudah banyak kulihat selama bertahun-tahun ini. Wajahmu ini, percaya atau tidak, akan kuhancurkan. Aneh, ada apa denganku? Untuk sesaat aku benar-benar merasa dia mengerikan. Istri Jiang Yunhe yang sekarang perilakunya kasar, cemburu dan jahat. Orang sejahat dirimu, dalam keadaan normal. Kau bahkan tidak layak berada di ruangan yang sama denganku. Karena Jiang Yunhe telah sedikit memuaskanku hari ini, pergilah dari hadapanku, dan aku akan melepaskanmu untuk kali ini. Kau pikir kau siapa berani bermain trik di kediaman Jiang? Kau berani menyuruh Nyonya pergi? Ini benar-benar keterlaluan. Akan kutampar wajahmu sampai hancur. Kurang ajar. Dasar penyihir, menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang pengawal. Tangkap penyihir ini dan pukuli dia dengan tongkat sampai keluar. Berhenti! Apa yang kalian lakukan? Apa yang kau lakukan? Harusnya kau lupakan saja latar belakang wanita ini yang tidak jelas. Dia bahkan melukai pengasuhku. Segera singkirkan dia. Dasar wanita bodoh, beraninya kau menyinggung tamu terpenting keluarga Jiang! Nona Meng, saya gagal mengatur rumah tangga saya. Maafkan kami karena mengganggu pejabat langit. Mohon berikan ampunan pada Wan Yang. Tuan, apa Anda sudah gila bersujud kepada gadis kecil ini? Iya! Kau bilang dia istri pertamamu dan namanya Wan Yang. Benar, Nona Meng. Jadi kau masih ingat aku satu-satunya istrimu yang sah? Aku sudah bersamamu sejak masa remaja. Aku baru saja melahirkan putra kedua kita, dan kau membatalkan perjamuan 1 bulan Rui Er demi dia. Istriku, biarkan aku menjelaskan. Aku tidak bisa memberinya berkat. Nona Meng, istriku telah menyinggungmu. Hukum saja aku sebagai gantinya. Putraku baru berusia 1 bulan. Tolong jangan salahkan dia. Bagi orang yang berada di ambang kematian, apa gunanya sebuah berkat? Dia tidak akan selamat melewati hari ini. Dia tidak akan selamat hari ini. Omong kosong. Putraku dirawat oleh dokter barat terbaik. Dia sehat sejak lahir. Kau mencoba menipu Tuan agar mengusir anakku. Rencana jahat apa yang sedang kau rencanakan? Penjaga usir wanita ini keluar dari kediaman Marsekal sekarang juga. Jangan tidak sopan kepada Nona Meng, Nona Meng. Tolong selamatkan putraku. Aku mohon selamatkan nyawanya. Kecuali jika kau mengirimnya pergi dan memutuskan semua hubungan dengan kediaman Marsekal, dia hanya bisa bertahan hidup dengan nama samaran. Apa tidak ada cara lain? Takdir tidak bisa dilawan. Tuan Muda Jiang sudah kembali. Sosok yang kejam dan tegas sang Yama tampan yang baru saja mengambil alih Hai Cheng. Takdir tidak bisa dilawan. Takdir tidak bisa dilawan. Bagaimana jika aku memilih untuk melawan takdir? Putraku, akhirnya kau kembali. Seseorang mencoba mencelakai adikmu. Jangan khawatir, Ibu. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa mencelakaimu atau adikku. Yan Li, apa ayah tahu siapa dia Nona Meng yang selalu kakek bicarakan? Nona Meng sendiri yang mengatakannya dalam 3 hari ke depan. Nyawa adikmu mungkin dalam bahaya. Ayah Nona Meng yang kakek bicarakan, seharusnya sudah berumur 100 tahun sekarang. Nona Meng ini kelihatannya baru 18 tahun. Apa ayah benar-benar akan melakukannya demi dia? Dan hanya karena kata-kata tidak berdasar ini, mengusir putra ayah sendiri, adik kandungku sendiri. Ayah, apa ayah masih tidak percaya bahwa aku bisa melindungi adikku? Tuan, Anda tahu kemampuan Yan Li. Jika Anda tidak membiarkan Yan Li melindungi Rui Er, apa Anda benar-benar akan menyerahkan Rui Er kepada orang asing? Yan Li, aku titipkan Rui Er padamu. Kita akan mengadakan perjamuan 1 bulan Rui Er malam ini. Aku juga akan mengumumkan kepada semua orang bahwa kediaman Marsekal resmi berada di tanganmu. Jangan khawatir, Ayah. Nona Meng,
Bisakah Anda tinggal 1 malam lagi? Jika putraku melewati malam ini dengan selamat, aku masih ingin memohon kepada Anda untuk memberinya berkah. Aku tidak mungkin salah. Hasilnya akan sama saja siapapun yang datang. Nona Meng, kan kusarankan jangan cari masalah. Yanli, jangan tidak sopan. Tidak apa-apa, pergi siapkan kamar. Aku akan lihat sejauh mana kau menyombongkan diri sia-sia mencoba melawan takdir langit. Sejak kecil aku dengar dari kakekku bahwa keluarga Jiang dilindungi oleh pejabat langit bermarga Meng karena Nona Meng berani mengaku sebagai sosok itu dan bilang ada yang ingin mencelakai kakakku. Lalu siapa orangnya yang mencoba mencelakai kakakku? Mengintip takdir ada harganya, apa kamu sanggup membayarnya? Tidak ada yang tidak sanggup dibayar keluarga Jiang. Aku mau setengah dari kekayaan keluarga Jiang. Anda sungguh berani, Nona Meng. Langsung menunjukkan niat aslimu ya. Kamu mirip sekali dengan teman lamaku. Lihat uang-uang ini, sayangku. Katanya kamu pejabat langit. Tidak ada pejabat langit yang serakah sepertimu. Nona Meng, kamu tahu konsekuensi menipu keluarga Jiang. Apa kamu tahu konsekuensi menodongkan pistol padaku? Bagaimana kamu melakukannya? Kamu harusnya bersyukur. Kamu punya wajah yang tampan. Tingkatkan pengamanan di sekitar adikku malam ini. Siapapun yang keluar masuk kediaman Marsekal harus diawasi dengan ketat. Hei, Tuan. Kamu sudah dengar belum wanita di kediaman itu, Nona Meng, yang diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh Tuan Besar? Katanya Tuan Muda kedua akan tertimpa sial malam ini, bahwa dia ditakdirkan untuk mati. Tuan muda kedua lahir di keluarga yang begitu berkuasa. Masalah apa yang mungkin dia hadapi? Aku berani bertaruh setelah hari ini berlalu, Nona Menglah yang akan tamat. Tinggal 6 jam lagi. Sebelum malam ini berakhir, adikku masih baik-baik saja. Nona Meng, apa Anda siap memberikan penjelasan? Bukankah masih ada 6 jam lagi? Daripada membuang waktu denganku, lebih baik kamu awasi adikmu baik-baik. Lagi pula, aku tidak pernah salah. Kita lihat saja berapa lama lagi kamu bisa bicara sesumbar begitu. Kebakaran, ruang kerja terbakar, Tuan Muda dan pengasuh ada di dalam, padamkan apinya cepat. Semuanya ikut aku padamkan apinya sekarang. Anakku, Rui Erku. Wan Yang, kamu tidak boleh masuk. Nyonya, harap tabahkan hati Anda. Ternyata kau yang bermain trik, kau membunuh Rui Erku. Kenapa Rui Ermu mati? Apa kau benar-benar tidak tahu? Marsekal, kau harus membalaskan dendam anak kita. Bunuh dia, bunuh wanita itu. Wan Yang, tenanglah. Nona Meng, mengenai situasi saat ini, tidakkah menurutmu kau berutang penjelasan padaku? Penjelasan apa yang harus kuberikan padamu? Saat kebakaran itu terjadi, bukankah aku bersamamu? Bahkan setelah kejadian itu, kita datang ke sini bersama. Lalu bagaimana kau bisa memprediksi bahwa kakak keduaku hari ini pasti akan terbunuh?
Apa kau benar-benar mengharapkanku percaya semua omong kosong tentang hantu dan roh itu? Nona Mang, hanya karena kau ada di sana. Bukan berarti kau tidak bisa menggunakan cara lain. Serahkan antekmu dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Jika kau ingin menjebakku, alasan apapun bisa digunakan. Jika kau pikir aku bersalah, maka tembak saja. Kau membunuh putraku, aku akan membuat yang lahat. Ibu, bagaimana bisa ibu main bunuh orang saja? Kebenarannya belum terungkap. Dia mungkin sebenarnya tidak bersalah. Sudahlah, kau dan ayahmu sama saja sudah terpikat oleh rubah betina ini. Kalau bukan dia, lalu siapa yang menyulut api untuk membunuh Rui Er? Sepertinya aku sudah terlalu sabar padamu. Kau tidak mati. Kau pikir bisa membunuhku hanya dengan peluru ini? Dia tidak cukup hebat. Sudah kubilang pada kalian semua Nona Meng adalah pejabat langit yang asli. Dia tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Nona Meng, Wan Yang sedang dirundung duka atas putranya. Itulah sebabnya dia mencoba melukaimu. Tolong redamlah amarahmu. Aku bersedia menerima hukuman menggantikannya. Tidak apa-apa. Aku ingin memintamu untuk menyelidiki. Karma di antara kita hanya ada dalam secercah cahaya jiwa itu. Yang bisa kulakukan untukmu hanyalah memberikan berkat, menyelidiki penyebab kematian putramu, melibatkan karma dunia fana. Sebagai pejabat langit, aku tidak bisa ikut campur, kecuali jika kau punya sesuatu untuk ditukarkan. Tolong cari tahu bagaimana saudaraku meninggal. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Oh? Bukankah sebelumnya kau sangat menentangnya? Dia satu-satunya saudara yang kupunya. Aku mohon padamu, Nona Meng. Sepakat. Kau ingin tahu siapa pembunuhnya? Itu tidak sulit. Aku bisa membuatnya mengatakannya sendiri padamu. Dia sudah hangus terbakar sampai seperti ini. Apa kamu benar-benar yakin bisa menghidupkannya kembali? Masukkan ini ke mulutnya. Kamu mau aku yang melakukannya? Siapa lagi kalau bukan kamu? Lalu, Atas perintah pejabat surgawi, biarkan roh orang mati bicara. Katakan, siapa yang menyulut apinya? Itu Nyonya. Ibuku, itu tidak mungkin. Omong kosong, perempuan ini bicara sembarangan. Tuan, penyihir ini mengendalikan roh, dia menjebakku. Kita sudah menikah lebih dari 20 tahun. Kamu harus percaya padaku. Omong kosong, perempuan ini bicara omong kosong belakang. Tuan, penyihir ini sedang mempermainkan roh dan hantu. Dia memfitnahku. Kita sudah menjadi suami istri selama lebih dari 20 tahun. Anda harus percaya padaku. Nona Mang, begini. Wan yang selalu paling memanjakan. Mengapa dia harus menyulut api? Membakar darah dagingnya sendiri. Kapan aku pernah bilang bahwa dia ingin membunuh Tuan Muda kedua? Bagaimana jika yang sebenarnya ingin Anda bunuh adalah orang yang berkedudukan tetap di kediaman jenderal sebagai pewaris Tuan Muda Sulung, Jiang Yanli. Kamu bohong! Mana mungkin ibuku ingin membunuhku? Ibumu adalah orang lain. Dia bukan ibu kandungmu. Ibu, apakah yang dia katakan itu benar?
Keduanya adalah putra kandung. Nyonya Jiang, ada beberapa kebohongan yang diucapkan seumur hidup, sampai Anda sendiri mulai mempercayainya. Apa maksudmu? Jenderal, apakah Anda masih ingat apa yang terjadi 20 tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu saat Yanli lahir, Wan Yang hampir mati saat persalinan yang sulit. Untungnya, saudara perempuan Wan Yang Yongning membawakan obat ajaib untuk memastikan keselamatan ibu dan anak. Sayangnya, sungguh malang orang baik berumur pendek. Yongning meninggal karena sakit tak lama kemudian. Kamu salah, Yongning masih hidup dan sehat. Wan Yang dibunuh 20 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kau adalah Yongning? Bukan tuan aku Waning. Keluarga Xie memiliki 2 putri cantik. Keduanya sama-sama menawan. Si sulung, Xie Yongning, sangat cerdas. Sungguh luar biasa. Si bungsu, Xie Waning, lembut dan berbudi luhur. Lahir dengan fisik yang lemah. 25 tahun yang lalu, saat mereka berdua berusia 16 tahun. Mereka berdua jatuh cinta pada marsikal muda keluarga Jiang. Sayangnya, marsikal muda itu hanya menyukai putri kedua, Waning, dan menjadikannya sebagai istri. Mereka adalah pasangan yang serasi, hingga saat Waning akan melahirkan marsikal muda Jiang diperintahkan untuk menumpas penjara. Bayinya. Selamatkan bayiku. Gawat, pendarahan hebat dan posisi bayi sungsang. Ini persalinan yang sulit, Nona. Cepat-cepat panggil dokter dari klinik asing. Dr. Smith, hanya operasi sesar yang bisa menyelamatkan nyawanya. Adikku adalah seorang wanita terhormat. Bagaimana mungkin seorang pria memeriksanya? Itu akan merusak reputasinya. Tapi Nona akan terlambat jika kita tidak bertindak sekarang. Itu adalah putra sulung Marsekal. Anak itu harus diselamatkan. Sedangkan untuk Nyonya, dia akan meninggal karena kelelahan saat melahirkan. Kau mengerti? Akulah yang lebih dulu mencintai Yunhe. Kenapa dia hanya melihatmu? Salahkan Yunhe yang tega. Mulai sekarang, identitasmu putramu. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Yongning. Adiknya meninggal saat melahirkan. Mulai hari ini aku adalah Xie Waning Nyonya di kediaman Marsekal. Konyol jika Jiang Yunhe sampai tahu seluruh keluarga Xie kita akan hancur. Ayah, Marsekal sedang berperang. Waktu kepulangannya tidak diketahui. Aku dan adikku terlihat sangat mirip. Asalkan ayah mengumumkan bahwa yang meninggal mendadak adalah Xie Yongning. Siapa yang bisa membedakannya? Selama aku tidak jatuh, keluarga Xie akan menikmati tanpa henti kekayaan dan kejayaan. Jika kebenarannya terungkap, maka kita semua akan mati bersama. Ibu, apakah yang dikatakan Nona Meng itu benar? Yanli, jangan dengarkan kebohongan wanita jahat ini. Aku adalah ibu kandungmu. Bagaimana caraku memperlakukanmu selama bertahun-tahun ini? Bukankah kau sudah tahu sekarang? Nyonya Jiang, jika bukan karena keserakahanmu yang tak terpuaskan, yang menginginkan putra kandungmu sendiri untuk mewarisi gelar komandan, dan berencana memanfaatkan perjamuan bulan purnama untuk membunuh Jiang Yanli, mana mungkin takdir mempermainkanmu hingga membuatmu membunuh putramu sendiri. Kau memfitnahku, apa kau punya bukti? Kau sangat kejam, dan sudah lama membunuh bidan itu sehingga kau yakin aku tidak punya bukti. Tapi kau lupa, orang tuamu masih hidup. Komandan hadapkan dia dengan pasangan Shi. Omong kosong. Yanli, bunuh dia sekarang juga. Karma, ini benar-benar karma. Ayah, ibu, kenapa kalian ada di sini? Kau binatang! Dulu, demi kekayaan keluarga Xie kami, membiarkanmu menggantikan posisi Waning yang mana sudah merupakan dosa besar. Tapi sekarang kau bahkan ingin mencelakai Yanli, satu-satunya pewaris yang tersisa. Komandan Tuan Muda, makhluk jahat ini. Dia memang bukan Waning. Dasar wanita berhati racun. Kembalikan nyawa Wan Yang.
Ya, aku adalah Xie Yongning. Terus kenapa Jiang Yunhe? Kau bangga sekali dengan kesetiaanmu. Tapi selama 20 tahun terakhir, akulah yang berbaring di sisimu. Akulah yang mengurus rumah tangga untukmu. Apa kau bahkan bisa membedakan siapa yang asli? Lagi pula meski aku tidak membunuhnya, dia tidak akan hidup lebih dari 20 tahun. Itu cuma alasanmu saja. Itu sudah takdir. Aku menggunakan glimmer untuk melihat takdir Siewani. Dia ditakdirkan untuk tidak hidup lewat usia 20 karena waktunya memang sudah tidak lama lagi. Apa gunanya menyelamatkannya? Aku sangat mencintaimu. Bahkan sampai harus berpura-pura menjadi orang lain. Yanli, dulu tabib bilang aku mandul. Aku benar-benar menganggapmu anak kandungku sendiri, menyayangimu selama 20 tahun. Kupikir dalam hidup ini kita akan terus hidup seperti ini. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Tuhan benar-benar akan memberiku seorang anak darah dagingku sendiri. Dia adalah hidupku. Melihat jenderal akan mewariskan jabatannya padamu, hatiku menjadi berat sebelah. Aku hanya ingin Rui Erku mendapatkan masa depan yang terjamin. Apa kesalahanku? Jadi kau ingin anakmu yang lain mati? Berkat langit Xie Yongning menganugerahkan Tai Guang kepada keluarga Jiang, itu dimaksudkan untuk melindungi keturunannya. Jika kau tidak menyimpan niat membunuh terhadap Jiang Yanli, kebakaran itu tidak akan pernah terjadi. Apa yang kau sebut takdir itu hanyalah karma yang kau tabur dari keserakahanmu. Rui Er masih sangat kecil. Dia bahkan belum bisa memanggilku ibu. Aku tidak akan membiarkannya mati. Tunggu, bukankah ini Tai Guang yang sudah kukembalikan kepada Nona Meng? Bagaimana bisa benda itu ada di tangannya? Yang kau berikan padaku itu palsu. Xie Yongning, letakkan sekarang juga. Itu milik pejabat langit, kau tidak boleh menyentuhnya. Mundur! Tai Guang ini bisa menembus hidup dan mati. Tentu saja, itu juga bisa membalikannya. Karena langit ingin mengambil putraku, akan kurebut dia kembali dari tangan langit. Ruyer, ku hidup. Apa yang terjadi padaku? Tai Guang adalah sumber kehidupan. Bangkit dari kematian itu menentang hukum alam untuk menarik kembali jiwa dari alam baka. Kau harus membayar dengan nyawa dari dunia orang hidup. Nyawa ganti nyawa. Tepat sekali. Begitu Tai Guang masuk ke dalam tubuh, ia menggunakan seluruh saripati dirimu dan umurmu sebagai katalisnya. Kau menukar nyawamu untuk nyawanya, tapi kau harus menghabiskan seluruh vitalitasmu sendiri. Tidak masalah. Asalkan aku bisa menyelamatkan Rui Er, aku tidak menyesal. Yunhe, hal yang paling kusesali dalam hidup ini adalah jatuh cinta padamu. Yanli, maafkan aku. Segel. Sudah dengar belum Tuan Muda sudah diselamatkan, tapi fisiknya lemah sejak lahir. Sepertinya dia tidak akan bertahan sampai dewasa. Malang sekali nasibnya punya ibu seperti itu. Sungguh tragis. Semua orang di kediaman yang bergosip, usir mereka semua. Baik. Di mana Nona Meng?
Ada urusan apa mencariku? Nona Meng, aku ingin bertanya tentang ritual pemberkatan itu. Berkat yang Anda berikan pada keluarga Jiang, apakah itu masih berlaku? Aku tidak pernah ingkar janji. Kalau begitu, tolong berkati adik laki-lakiku lagi agar dia bisa tumbuh sehat. Semoga langit memberikan berkah dan melindunginya dari bahaya. Aku sudah memberkatinya. Mulai sekarang, dia akan sekuat batu. Bebas dari penyakit dan musibah seumur hidup dan berumur panjang. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona Meng. Ada apa? Apa kamu lupa janjimu? Mulai hari ini, selain menjadi tuan muda keluarga Jiang, kamu juga pelayanku. Aku sudah berjanji. Jika kebenarannya bisa terungkap, aku akan melayani Anda sebagai pelayan. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Masih memanggilku Nona Meng. Panggil aku majikan. Apa aku harus pergi jalan-jalan lagi? Pejabat langit tertarik pada Yan Liku untuk menjadi pelayannya. Bagi keluarga Jiang ini adalah kehormatan yang luar biasa. Kamu datang di waktu yang tepat. Aku akan membawa Jiang Yanli bersamaku untuk mencari apa yang hilang dariku. Apa Anda punya keberatan? Ayah, aku telah menjadi anak durhaka. Aku tidak bisa tinggal di rumah lagi. Mengenai urusan Nona Meng, aku harus menyelesaikannya. Dasar bocah, ini adalah keberuntungan yang kamu kumpulkan selama banyak kehidupan. Bisa melayani pejabat langit adalah berkah dari leluhur. Nona Meng, kesuksesan keluarga Jiang hari ini semuanya berkat perlindungan Anda. Bukan hanya si nakal ini yang harus mengikutimu, bahkan aku pun ingin mengikuti langkahmu. Anda tentu lebih lihai daripada putra Anda pandai mencari keberuntungan dan menghindari bahaya. Aku memohon dengan sangat, Nona Meng, agar Anda tinggal di kediaman ini beberapa hari lagi. Aku sudah menyiapkan teh dan suplemen terbaik, dan biarkan bocah ini berkemas untuk belajar cara melayani dengan benar. Baiklah. Hahaha, kenapa kamu berdiri saja di sana? Tunjukkan jalannya. Bagaimana, apa Anda puas? Tempat tidurnya harus dari sutra tehnya tidak diseduh dengan benar. Ganti. Apa aku tidak salah dengar dia memerintah marsikal muda sesuka hatinya? Aku pasti sedang bermimpi. Kenapa kamu begitu patuh padanya? Silakan lewat sini.
Ya. Jangan takut, ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke suatu tempat di mana tidak ada peperangan. Siapa di dalam sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Aku tadi melihat lampu di kamarmu menyala, jadi aku membawakanmu makanan. Nona Meng. Aku sudah lama ingin bertanya, kenapa kamu membawa peti mati bersamamu? Keluar. Bukan urusanmu. Koran-koran nona muda keluarga Chen mengalahkan petarung terhebat di ibu kota. Dia benar-benar punya kemampuan hebat. Keluarga Chen setiap generasi lebih kuat dari sebelumnya. Di usia 12 tahun, dia sudah bisa melawan 100 orang. Benar sekali, mereka bahkan membentuk pasukan keluarga Chen khusus untuk melatih para jenius. Mereka merekrut anak-anak dari keluarga miskin untuk mencetak pemimpin masa depan bagi negara. Sungguh mulia. Keluarga Chen sudah waktunya mengambil fragmen jiwa kedua Shuangli. Apa? Ku bilang siapkan mobilnya. Aku mau ke kediaman Chen. Nona Meng, mohon maaf, saya terlambat menyambut Anda. Berkat pejabat langit, karena telah mempercayakan Shuangling kepada kami saat itu, keluarga Chen jadi bisa melahirkan begitu banyak jenius. Pergi sana lihat betapa menyedihkannya dirimu. Dan kau masih ingin bergabung dengan pasukan keluarga Chen. Mimpi saja kau! Cepat pergi. Tak Xiaoshu itu temanku. Tolong jangan pukul dia. Kau hanyalah pecundang di keluarga Chen. Sama sekali tidak punya bakat bela diri. Hari ini sebagai kakakmu aku akan memberimu pelajaran. Marsikal Muda Jiang. Aku mohon padamu, aku hanya ingin bergabung dengan pasukan keluarga Chen, hanya untuk melihat kakakku. Sejak dia direkrut ke dalam pasukan keluarga Chen, sudah lebih dari 1 tahun. Sejak terakhir kali aku mendengar kabarnya. Nona Meng, saya benar-benar minta maaf. Jinyu adalah putri tunggal saya. Ibunya meninggal dunia lebih awal. Saya sudah terlalu memanjakannya. Saya akan memberinya pelajaran sekarang juga. Siapa yang mengajarimu jadi sombong begitu? Ayah! Tutup mulutmu. Ini adalah tamu kehormatan Nona Meng, ayo beri salam. Jinyu, belum cukupkah kau mempermalukanku? Kembali ke kamarmu salin sutra intan 300 kali. Ayah tahu betul aku paling benci menyalin teks. Tidak ada tawar-menawar, pergi sekarang. Nona Meng, saya benar-benar minta maaf, putriku memang agak sulit diatur. Tidak apa-apa. Tuan, Maafkan saya, Nona Meng. Ada urusan mendesak yang harus saya urus pelayan. Layani Nona Meng dan Tuan Muda Jiang selama menginap. Baik. Nona Meng, silakan lewat sini. Ikut aku. Teh. Seperti yang dikatakan ayahmu, kemampuanmu melayani orang memang masih perlu dilatih. Aku menepati janjiku.
Aku tidak marah. Ceritakan tentang kakakmu. Kakakku bernama Yun Sheng. Orang tua kami sudah tiada. Demi menghidupiku kakakku bekerja serabutan seadanya. Langsung ke intinya saja. Lalu pasukan keluarga Chen mulai merekrut anggota. Katanya jika lulus tes bakat dan masuk tim cadangan akan dapat $10 perak sebulan. $10 perak itu bisa beli banyak makanan di Cinceng. Benar, kakakku sangat kuat. Tuan Chen langsung tertarik padanya. Menyebutnya jenius bela diri yang langka. Tapi, sejak dia masuk ke kediaman Chen, aku tidak pernah melihatnya lagi. Setiap kali aku tanya pelayan, dia bilang kakak sedang latihan tertutup dan itu rahasia besar keluarga Chen. Tetangga semua bilang kakakku sudah kaya dan berkuasa dan jadi orang penting. Dia menganggapku beban sekarang dan tidak menginginkanku lagi. Tapi aku tahu dia tidak akan begitu. Dia mempertaruhkan nyawanya demi aku. Jadi kau mau masuk pasukan keluarga Chen untuk masuk dan mencarinya? Ya, aku ingin mencarinya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya yang sebenarnya. Tapi Nona Chen itu bilang biaya pendaftarannya sekarang $200 perak. Aku, seumur hidup pun aku takkan bisa menabung sebanyak itu. Masuklah. Cheng Wang memberi salam Nona Meng. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku kesini untuk... Nona, Tuan Muda Cheng Wang datang untuk menemuiku. Tuan Muda Cheng Wang adalah orang yang baik. Jika bukan karena dia, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di kediaman Chen. Nona Yunshu, tolong jangan katakan itu. Ilmu bela diri keluarga Chen hanya diturunkan kepada wanita, bukan pria. Lagi pula, ayah tidak menyukai orang lemah sepertiku. Lapangan latihan, aku bahkan tidak diizinkan untuk masuk ke sana. Aku benar-benar tidak bisa membantumu sama sekali. Itu bukan salahmu, Nona besar Chen lah yang suka menindas. Salinan Sutra Intan. Ayah benar-benar sudah gila. Dia pasti sudah disihir. Tak disangka, demi orang asing yang tidak dikenal, dia benar-benar menghukumku. Tenanglah, Nona, latar belakang wanita bermarga Meng itu tidak diketahui. Namun dia memiliki Marsekal Muda Jiang yang melayaninya dengan patuh. Mungkinkah dia tunangan Marsekal Muda Jiang? Itulah sebabnya Tuan takut menyinggung perasaannya. Dia? Aku sudah pernah ke Cinceng dan ibu kota, dan aku belum pernah mendengar tentang keluarga Meng yang berkuasa. Berhenti di sana. Selimut Sutra Surgawi. Ini adalah hadiah dari pedagang barat upeti untuk ayah. Di seluruh kediaman Chen hanya aku yang layak menggunakannya. Mau dibawa kemana itu dasar si buruk rupa? Nona, dia bilang itu perintah Tuan untuk memberikannya kepada wanita bermarga Meng itu. Kirimkan padanya apakah dia layak. Lepaskan aku! Chen Jinyu masih belum kapok juga. Kau? Sedang apa kau di sini? Kalau aku tidak ada di sini, aku sungguh tidak akan tahu bahwa kediaman yang kelihatannya megah ini ternyata sangat busuk di dalamnya. Kakak bisu, ternyata kau tidak apa-apa. Meskipun dia hanya seorang pelayan, dia tidak seharusnya diperlakukan sekejam ini.
Lalu kenapa dia cuma pelayan? Aku akan memukulnya kalau aku mau. Cao Cui suruh orang menyeretnya pergi, beri dia 20 pukulan. Nona, sejak kakakku menghilang, selalu kakak bisu ini yang diam-diam membawakanku makanan agar aku tidak kelaparan. Dia orang baik, tolong selamatkan dia. Bocah tidak tahu terima kasih Xiao Cui. Setelah dipukul usir si bisu ini keluar. Mulai sekarang jika ada orang di kota Qing yang berani menampung si buruk rupa ini, mereka akan berurusan denganku, Chen Jinyu. Kau berani menyentuh orang-orangku? Kejam sekali, karena keluarga Chen gagal mendidikmu dengan benar. Aku sendiri yang akan memberimu pelajaran. Ayah, tolong aku! Nona Meng, mohon redakan amarah Nona Meng. Mohon ampuni kami. Ini salahku karena tidak bisa mendidik putriku. Karena telah mengganggu Anda, Nona. Ayah, bunuh penyihir ini sekarang! Diam kau, anak kurang ajar! Bersujudlah sekarang minta maaf pada Nona Meng. Jika dia tidak memaafkanmu, aku tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu yang tak berharga ini. Nona Meng, maafkan aku salah. Aku benar-benar salah, mohon ampuni aku. Cepat minta maaf pada Nona ini. Maafkan aku. Mohon maafkan aku. Ini hanya pelajaran, sekarang pergi. Tunggu apa lagi? Bawa anak kurang ajar ini pergi kurung dia di aula leluhur untuk merenung. Kakak aku tidak apa-apa. Sungguh ini semua berkat Nona yang telah menyelamatkan kami tadi. Gadis bisu ini sepertinya memiliki perhatian khusus pada Yunshu. Berhentilah membungkuk. Tenaga dalammu sudah sangat terkuras. Dari 3 pusaka, sari, energi, dan roh 2 di antaranya sudah hilang. Nona, apa maksud perkataanmu itu? Dasarnya telah dikuras oleh seseorang. Dia sudah kelelahan dan kehabisan tenaga. Dengan kondisi begini, waktunya hampir habis. Di sisa waktunya ini, kamu harus tetap berada di sisinya. Ini salahku karena gagal mendidik anakku dengan benar. Nona Yunshu dan pelayan bisu ini bisa tinggal di sini, di kediaman ini. Keluarga Chenku akan memanggil tabib terbaik untuk mengobatinya. Nona Meng, apa menurutmu itu baik? Di mana glimmer yang ku minta? Apa sudah kamu siapkan? Tentu saja aku sudah menaruh Shuangling di tempat rahasia. Aku sudah menyuruh orang mengambilnya, tapi... Tapi apa? Aku mendengar dari para tetua klan bahwa saat Shuangling dikembalikan, kita bisa meminta berkah dari pejabat langit. Putriku Jinyu mungkin manja, tapi dia adalah pewaris ilmu bela diri keluarga Chen. Aku ingin tahu apakah Anda bisa berbelas kasih dan memberinya berkah langit. Mulai sekarang, aku pasti akan mendidiknya dengan keras.
Berkah surgawi telah dilimpahkan, menegakkan jalan langit, membimbing mereka yang benar. Hati Chen Jinyu tidak lagi murni, dia dikuasai oleh niat jahat. Dia tidak pantas menerima berkahku. Ini hamba sudah terlalu serakah karena Tuan berkata demikian. Maka Jinyu memang tidak ditakdirkan untuk keberuntungan ini. Karena Jinyu tidak bisa diberkati, hanya Cengwang muda yang tersisa di keluarga ini. Tapi bakatnya biasa saja, hamba ingin tahu apakah dia bisa. Kita lihat saja nanti. Tuan, kawat sekelompok orang Jepang ada di depan pintu. Mereka datang untuk menantang Nona Muda. Jika keluarga Chen tidak berani bertarung, mereka akan menurunkan papan gelar Master Bela Diri keluarga Chen dan memaksa Tuan berlutut di depan umum. Apa? Jadi inikah keluarga bela diri nomor 1 Huaxia yang agung ternyata biasa saja. Jika tidak ada seorang pun di keluarga Chen yang bisa mengalahkanku hari ini, papan ini akan digantung di gerbang depan kalian. Kamu sudah keterlaluan. Nona Meng, ini menyangkut harga diri bangsa kita. Tolong kalahkan si bodoh yang sombong ini. Ayah, kenapa memohon pada orang luar? Sebagai pewaris keluarga Chen, aku sendiri yang akan membereskan orang-orang Jepang ini. Di saat seperti ini ikuti nasihatku. Kau bukan tandingannya. Jangan remehkan aku berani bertaruh denganku. Taruhan. Kalau hari ini aku mengalahkan orang Jepang ini, bukan hanya kau harus segera pergi dari Cinceng, tapi kau juga harus menyerahkan Jiang Yanli padaku. Kalau aku kalah, aku akan menuruti apapun maumu. Chen Jinyu, jaga ucapanmu, aku bukan barang taruhanmu. Karena kau begitu percaya diri, silakan saja. Mengirim wanita untuk bertarung. Keluarga Chen benar-benar sudah kehabisan orang. Matilah wanita Cina. Bukankah itu jiwa Shuangling? Chen Jinyu Shuangling adalah dasar kehidupan. Dengan tubuh fana milikmu menyerap energinya secara paksa, konsekuensinya lebih dari yang bisa kau tanggung. Jika aku kalah dari bajak laut Jepang ini, itu akan lebih buruk daripada kematian. Di dalam botol itu harta karun apa yang ada di dalamnya. Apapun itu, bukan tandingan bela diri Jepang kita. Mati kau! Aku menang. Kau memang menang. Tapi kau juga akan mati. Apa yang terjadi padaku? Wajahku! Ayah! Tolong aku! Ini sakit sekali! Sudah kubilang. Shuangling adalah saripati makhluk hidup tubuh fana. Menyerapnya secara paksa pasti akan berbalik menyerangmu. Mustahil! Aku pernah menggunakan Shuangling sebelumnya untuk menyerap energi, belum pernah seperti ini. Setiap keuntungan pasti ada kerugiannya. Dan energi tidak pernah muncul begitu saja dari ketiadaan. Apa kau tidak pernah terpikir dari mana asal energi Shuangling ini?
Jangan berbelit-belit, apa sebenarnya maksudmu? Selama bertahun-tahun ini, keluarga Chen telah memilih banyak pemuda berbakat. Tapi setelah sekian lama, bukan saja mereka gagal menjadi terkenal, tapi kebanyakan dari mereka setelah bergabung dengan keluarga Chen malah lenyap tanpa jejak. Apa ini ada hubungannya dengan hal itu? Kamu tidak sebodoh itu. Sebelumnya tidak ada masalah karena kamu sudah mencuri kemampuan orang lain. Tapi hari ini kamu secara paksa mengambil kekuatan dari Shuangling tanpa ada orang yang menanggung akibatnya untukmu. Wajar saja jika kamu jadi tak bisa dikenali lagi. Itu omong kosong, semua orang tahu aku ini jenius. Gadis bisu, bukankah begitu? Atau haruskah aku memanggilmu Yun Shen? Kamu kakakku. Kakak, pantas saja caramu menjahit dan rasa masakanmu benar-benar mirip dengan masakan kakakku. Ini benar-benar kamu. Tidak, aku tidak percaya kamu sengaja melakukan ini. Kamu menyuruhnya bersandiwara untuk menipuku. Katakan sendiri padaku, apa sebenarnya yang kamu alami di keluarga Chen? Yunshu, maafkan aku. Aku gagal memberimu kehidupan yang layak. Malah, aku jadi berantakan seperti ini. Dulu, karena bakatku, aku dipilih oleh keluarga Chen. Aku sangat senang. Kupikir setelah bergabung dengan keluarga Chen, adik perempuanku tidak perlu lagi mengikutiku dan menderita kelaparan serta kedinginan lagi. Tapi di malam pertama, aku baru sadar, itu sama sekali bukan sesi latihan. Di dalam ruang latihan saat itu ada lebih dari belasan pemuda seusiaku. Satu persatu, keluarga Chen menggunakan ritual rahasia untuk mengekstrak jiwa Shuangling kami. Saat jiwaku sedang diekstrak, aku merasakan sumsum dan darah di tubuhku. Bahkan jiwaku sendiri disedot habis secara paksa. Dan selain aku, semuanya mati. Jika aku tidak ingin melihat Yunshu lagi, aku pasti sudah lama mati di tempat yang gelap dan tanpa harapan itu. Bagaimana bisa begini? Tuan Chen mau pergi kemana terburu-buru begitu? Demi si jenius keluarga Chen. Kau menghancurkan tak terhitung banyaknya pemuda seperti Yun Sheng. Tidakkah kau pikir kau berutang penjelasan padaku? Nona Meng, masalah ini. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kesalahan anak adalah tanggung jawab ayahnya. Aku bersedia menerima hukuman apapun. Nona Meng, mohon berikan pengampunan, mohon lepaskan ayahku. Apa kau tahu apa yang telah dia lakukan? Aku tahu. Aku tahu keluarga Chen berhutang pada kakak Yun Sheng dan juga para pemuda itu. Tapi ini semua adalah perbuatan kakakku. Jinyu telah dibutakan oleh keserakahan. Dia memaksa ayah untuk mencari Shuangling. Dia memaksanya untuk mengumpulkan energi untuknya. Ayah memang bodoh, tapi dia hanya tidak ingin ilmu bela diri keluarga Chen punah, Nona Meng. Tolong jangan sakiti ayahku. Cheng Wang, putraku yang baik, ayah telah mengecewakanmu. Dulu aku meremehkanmu karena kau lemah. Kupikir kau tidak bisa mewarisi warisan keluarga. Aku selalu mengabaikanmu, lebih mementingkan anak perempuan daripada laki-laki. Tidak kusangka pada akhirnya kaulah yang melindungiku. Tidak apa-apa, nak benar-benar tidak apa-apa. Itu semua karena aku tidak berguna. Aku tidak punya cara untuk menghentikan kakakku melakukan kesalahan itu. Tuan Muda Cheng Wang benar-benar orang baik. Dia juga cukup malang. Mungkin kita harus melepaskan mereka. Yunshu, kau tidak mengasihani dirimu sendiri yang kelaparan, ataupun kakakmu atas semua penderitaannya, dan sekarang kau malah mengasihani mereka yang telah menyakitimu, dan kakakmu tuan-tuan muda yang manja ini. Nona Meng, dosa keluarga Chen sangat besar.
Aku bersedia menebus dosa ayahku. Anda adalah pejabat langit yang dihormati. Mohon berikan belas kasihan. Aku memohon padamu, berikan keluarga Chen kesempatan untuk menebus kesalahan kami. Selama Anda tidak menyalahkan yang lain, aku rela mengorbankan nyawaku. Cheng Wang, jangan, inilah yang seharusnya dilakukan kakakmu. Kau ingin kesempatan untuk menebus dosa. Baiklah, akan kuberikan padamu. Fondasi Yun Sheng telah hancur. Dia sudah berada di jalan buntu. Tapi langit selalu menyisakan jalan keluar. Jika kau benar-benar seperti yang kau katakan, seperti kata-katamu, rela hancur berkeping-keping, maka serahkanlah sisa usiamu sebagai persembahan nyawa dibayar nyawa. Jika kau menyetujui ini, semua dosa yang dilakukan keluarga Chen selama bertahun-tahun bisa kuhapus semuanya. Tidak, ini benar-benar tidak mungkin. Cheng Wang adalah milik keluarga Chen, pewaris tunggal Nona Meng. Tolong pilih hukuman lain, emas, perak, harta karun, akta tanah, kitab bela diri, apapun yang dimiliki keluarga Chen, silakan ambil semuanya. Tuan Muda Chen, apa jawabanmu? Aku bersedia. Cheng Wang, Baiklah. Begitu jiwa Xuanglingmu terpaut sepenuhnya pada Yun Sheng, dia akan sembuh. Aku akan memastikan kau mati tanpa rasa sakit. Aku tidak mau memberikan jiwaku kepada gadis bisu itu. Kenapa aku harus peduli dia hidup atau mati? Nona Meng, hentikan ini sekarang. Aku tidak benar-benar bermaksud menukar nyawaku dengan nyawanya. Aku hanya mengatakannya untuk membuat ayahku terkesan. Hentikan sekarang juga. Aku cuma asal bicara saja, hentikan ini sekarang juga. Bukankah kau hanya butuh seseorang untuk memberi nama pada gadis bisu itu? Biar aku saja. Kau sendiri pun sudah diambang maut. Menansi, kekuatanmu tak terbatas, pasti ada jalan lain. Aku, Chen Jinyu, punya harga diri. Meski aku bukan orang jenius, aku masih lebih unggul dari yang lain. Karena akulah yang mencabut jiwa orang lain. Aku akan bertanggung jawab penuh atas perbuatanku. Kau cukup mengejutkan, tapi jiwa di dalam tubuhmu baru saja terkena serangan balik. Jika kau mengorbankan dirimu sekarang, kau bahkan tak akan punya kesempatan untuk bereinkarnasi. Kau akan musnah sepenuhnya. Meskipun begitu, kau tak akan menyesalinya. Aku tidak menyesal atas segala pilihan yang telah kubuat. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. untungnya Nona Meng punya kekuatan luar biasa untuk menyelesaikan takdir yang rumit ini. Meskipun Jinyu sudah tiada, dia menebus dosanya dengan nyawanya. Kematiannya tidak sia-sia. Aku di sini mewakili seluruh keluarga Chen untuk berterima kasih atas kemurahan hatimu. Chen Jinyu sudah menebus dosa-dosanya. Sekarang giliranmu. Apa maksudmu? Aku kurang mengerti. Sampai kapan kau mau terus bersandiwara? Pasukan Chen dibentuk 30 tahun yang lalu. Chen Jinyu baru berusia 16 tahun. Selama 30 tahun ini, semua anak berbakat yang menghilang itu, kemana mereka semua pergi? Bukankah benar bahwa Tuan Chen yang melakukan semua ini? Sejauh yang aku tahu, keluarga Chen memang, mulai dari 30 tahun yang lalu, mulai mengumumkan kepada publik bahwa mereka sedang memilih jenius bela diri untuk melatih mereka secara gratis. Dengan kata lain, sejak 30 tahun yang lalu. Kau telah melakukan hal-hal keji ini selama 30 tahun lamanya demi menjaga rahasia ini, agar tidak terbongkar. Aku bahkan membunuh istriku sendiri. Karena kau sudah tahu semuanya, maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Anak-anak dari keluarga miskin itu, meskipun mereka berbakat, mereka tidak akan punya cara untuk menggunakannya. Yang kuat yang bertahan adalah takdir mereka. Kau memang jauh lebih kejam daripada Chen Jinyu. Dulu, pejabat langit menganugerahkan Xuangling kepada keluarga Chen. Bukankah itu karena dia memihak kami? Aku menggunakan jiwa dari pejabat langit untuk meningkatkan potensi putriku. Itu juga merupakan niat pejabat langit. Xuangling dapat membangkitkan bakat seseorang, intinya adalah harapan agar keluarga Chen menemukan para jenius. Untuk mengabdi pada negara sayangnya, kau terlalu egois dan menggunakan pusaka dewa untuk mencelakai orang lain.
Aku juga melakukan ini demi negara, demi kebaikan yang lebih besar. Jika kau begitu berbakti pada kebaikan yang lebih besar, saat kau mencuri bakat orang lain, mengapa kau tidak mencobanya pada dirimu sendiri? Bukannya malah menipu putrimu sendiri. Nona Meng, karena Anda adalah pejabat langit, Anda seharusnya tahu aturan Shuangling. Catatan rahasia keluarga Chen menyatakan energi Shuangling sangat yin dan lembut. Itu selalu lebih mengutamakan wanita daripada pria. Ayah membiarkan adik perempuanku mencobanya. Itu karena mengikuti takdir. Bukannya dia tidak ingin mencobanya sendiri, dia hanya tidak bisa. Lebih mengutamakan wanita. Begitu kata Anda. Karena Tuan Chen tidak mau menjawab, maka mari kita cari tahu. Apakah kau benar-benar bisa menangani hadiah ini? Singkirkan ini, kumohon singkirkan ini. Bakat lahir dari jiwa dan terbentuk dari darah. Itu tidak pernah membedakan pria atau wanita. Kau terus mengeklaim mengikuti takdir dengan menyuruh Chen Jinyu menguji obat itu. Tapi itu hanya karena kau lebih menyayangi Chen Chenhuang. Yang disebut lebih mengutamakan wanita ini sebenarnya adalah mengutamakan pria daripada wanita. Dia rela membiarkan Chen Jinyu jiwanya hancur lebur, tapi dia tidak akan membiarkanmu mengambil risiko sekecil apapun. Itu tidak mungkin. Jelas-jelas adikku, yang mendapatkan semua keuntungannya beraninya kau bicara begitu tentangku. Itu karena Tuan Chen takut kau akan mati. Jika Chen Jinyu berhasil, dia hanya akan menjadi milik keluarga Chen Piala Emas. Jika Chen Jinyu hancur, kau akan tetap menjadi yang tidak terluka. Pewaris keluarga Chen Tuan Chen. Benar kan? Ayah, katakan padanya tidak seperti itu. Kau benar. Sebagai satu-satunya pewaris laki-laki Cheng Wang akan mewarisi keluarga Chen dan seluruh bisnisnya. Dia 10.000 kali lebih penting daripada Chen Jinyu. Tidak hanya itu, aku juga menuntutmu harus memberikan berkat kepada Cheng Wang. Ini adalah janji yang dibuat saat pejabat langit menitipkan Shuangling dalam perawatan keluarga Chen. Sebuah janji pribadi. Kau tidak bisa menarik kembali ucapanmu, Tuan Pejabat Langit. Aku ingin kau membuat putraku menjadi jenius sejati. Tuan Chen, aku belum pernah melihat orang yang begitu bermuka tembok dan tidak tahu malu. Bahkan jika Nona Meng memberikan berkat kepada keluarga Chenmu kediaman marsikalku, tidak akan melepaskanmu. Nona Meng, ayahku memang melakukan banyak kesalahan. Tapi tolong beri Cheng Wang kesempatan. Jika aku menerima berkat langit, Cheng Wang pasti akan menata ulang pasukan Chen untuk melindungi negara kita tanpa ragu sedikit pun. Chen Wang, ternyata kau orang yang munafik. Tolong berikan kami berkat langit. Sayangnya aku harus mengecewakanmu. Berkat dari pejabat langit untuk keluarga Chen sudah digunakan. Apa? Itu tidak mungkin. Apa kau mencoba untuk ingkar janji? Ingatan Tuan Chen buruk sekali ya. Bukankah kau yang memohon padaku untuk memberkati Chen Jinyu? Aku memang memohon padamu. Tapi kau sendiri yang bilang watak Jinyu itu buruk, dipenuhi dengan kedengkian bahwa kau tidak akan pernah memberkatinya. Dia memang kejam semasa hidupnya. Tapi di saat kematiannya, dia rela membayar utangnya dengan nyawanya. Dia bertekad untuk menebus dosa-dosanya, meletakkan pedang pembunuh, membawa pada pencerahan seketika. Jadi aku menggunakan sisa pahala terakhir dari keluarga Chen untuk menyelamatkan jiwanya agar tidak musnah dan memberinya kesempatan untuk reinkarnasi. Tuan Chen, karena kau begitu menyayangi putrimu lebih dari nyawamu sendiri. Bahkan sampai tega menghancurkan begitu banyak anak-anak hanya demi meningkatkan bakatnya. Sekarang setelah kau mendengar bahwa dia bisa berinkarnasi di dalam hatimu, kau pasti merasa sangat lega.
Reinkarnasi. Aku ingin keluarga Chen memiliki seorang jenius. Aku ingin kekuasaan yang tak pernah pudar. Siapa yang ingin dia lahir kembali? Apa kau sudah gila? Kenapa kau tidak memintanya memberkatiku dulu? Jika saja kau memintaku dulu, keluarga Chen pasti sudah memiliki seorang jenius sejati. Ini semua salahmu. Karena kau pilih kasih wanita mati itu menghancurkan masa depanku cukup. Berhenti terobsesi dengan berkat itu. Tetua Chen benar-benar tidak punya hati nurani, menggunakan pil manusia untuk mempertahankan keluarga. Mulai hari ini, aku akan merenggut anggota tubuh dan matamu. Sedangkan kau Chen Chengwang, meskipun kau tidak membunuh siapapun secara langsung, kau tetap saja menikmati kemewahan yang berasal dari utang darah ini. Kau harus ikut bertanggung jawab. Seluruh fondasi keluarga Chen disita. Kau akan hidup miskin di sisa hidupmu, melarat dan luntang-lantung. Shuangling, aku tidak melakukan hal buruk apapun. Nona Meng, Anda tidak bisa menghukumku seperti ini. Tanpa aset keluarga Chen, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Para pemuda yang telah dibunuh oleh keluargamu, bagaimanapun cara mereka hidup, begitulah caramu akan hidup. Tua bangka sialan, kau pantas mati. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Semuanya sudah berakhir. Kalian berdua, apa rencana kalian untuk masa depan? Nona, nyawa Yunsheng adalah pemberian Anda. Seharusnya aku tetap berada di sisi Anda. Tapi dalam hidupku ini, aku masih memikul ketidakadilan para pemuda yang tewas di tangan keluarga Chen. Aku ingin tinggal di Qingcheng untuk memberikan kontribusi kecilku untuk mencari keluarga dari para korban itu, memberikan mereka ketenangan. Aku juga ingin tinggal bersama kakak. Karena kamu punya niat mulia seperti itu, kediaman Chen ini sekarang jadi milikmu. Untukku. Tapi ingatlah, jika suatu hari nanti, kamu menjadi seperti keluarga Chen menggunakan kekuasaanmu untuk melakukan kekejaman seperti itu, aku sendiri yang akan mengambil kembali semua ini. Saat-saat itu timbang hukumannya akan 10.000 kali lebih berat daripada keluarga Chen. Yunsheng bersumpah, aku akan berusaha semaksimal mungkin mengelola ini untuk menemukan dan melindungi bakat-bakat sejati. Memberikan kontribusiku dalam membela Huaxia dan membantu melawan para penjajah. Dalam sini sebenarnya siapa orang itu bagimu?
Kenapa aku merasa semakin lama semakin seperti pelayan? Kenapa kau memberiku perasaan yang begitu akrab? Aku tidak bisa menahan diri untuk ingin menjagamu. Dia memukulku. Dasar mesum. Mengangsi. Kau benar-benar luar biasa. Apa yang terjadi? Aku dipukul oleh si pemabuk ini, padahal aku sudah merawatnya semalaman. Dipukul olehku adalah kehormatan bagimu. Waktunya pergi ke tempat berikutnya. Siapa yang mengadakan iring-iringan pengantin di malam hari? Keluarga ini pasti sudah bosan hidup sampai-sampai menikahkan putri mereka. Tolong saya. Lancang. Apakah Anda seorang dewi? Nona kabut hitam apa itu tadi? Dan kenapa Anda menikah saat senja? Begini, Nona. Sejak 3 bulan yang lalu, kami tidak pernah merasa tenang di sini. Setiap kali ada pengantin yang menikah, dia pasti akan di tengah jalan bertemu dengan angin hitam itu. Gadis-gadis yang diculik itu, mereka tidak pernah terlihat hidup lagi. Jasad mereka pun tidak ditemukan. Kabarnya, seorang wanita yang cintanya tak terbalas, menenggelamkan diri di danau malam itu. Iri pada para calon pengantin, berubah menjadi roh pendendam, datang untuk menculik para pengantin. Jika begitu, kenapa Anda tetap menikah di malam hari? Saya tidak punya pilihan lain. Usia saya sudah tidak muda lagi. Jika tidak menikah sekarang, saya akan jadi perawan tua. Akhirnya, ada keluarga yang mau menerima saya. Keluarga saya berpikir untuk melakukannya di tengah malam, untuk mengantarku diam-diam. Siapa sangka tetap saja diganggu. Nona Dewi, bisakah Anda mengantarku pulang? Lepaskan. Tunjukkan jalannya. Seorang pejabat langit yang berwajah dingin tapi berhati baik.
Aroma obat yang tercium dari pintu ini terasa agak terlalu menyengat. Tuan Tiangguan, akhirnya Anda sampai juga. Aku kesini demi Yujing. Aku tahu aku tidak bisa menyimpan pusaka dewa seperti itu. Hanya saja, Yujing telah disemayamkan oleh leluhur keluarga Shen. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan langsung keluarga Shen yang akan tahu lokasi tepatnya. Karena Anda adalah kepala keluarga. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu? Ada sesuatu yang harus kalian berdua ketahui. Aku dan adikku Shen Yi hanyalah anak angkat yang diambil oleh keluarga Shen bertahun-tahun lalu. Orang tua kami sangat baik dan dermawan sepanjang hidup mereka. Bagi kami berdua, mereka adalah penolong terbesar kami. 2 tahun lalu keluarga Shen diincar oleh preman setempat. Orang tua kami demi melindungi kami tewas mengenaskan di ujung pedang. Dan Lier, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pembunuhan keji orang tua kami. Sejak saat itu dia terus-menerus menderita demam tinggi. Meski nyawanya terselamatkan, dia terus dalam kondisi antara sadar dan koma. Sudah 3 bulan berlalu, dia belum pernah membuka matanya sekalipun. Mari lewat sini. Aku sudah mendengar tentang kesaktian Anda, Tuan Tiangguan. Kumohon selamatkanlah Shen Li. Asalkan Lier sadar kembali, aku Shen Shu akan melakukan apapun untuk membalas budi Anda sebagai bentuk rasa terima kasihku. Mari kita ke kamar Shen Li dulu. Berhenti, lepaskan tanganmu! Shen Shu, apa kau sudah gila beraninya kau membawa 2 orang asing yang tidak jelas asal-usulnya ke dalam kamar Kak Li? Jika kau menyakitinya, akan kuhabisi nyawamu. Shen Yi, jangan tidak sopan. Ini adalah Nona Meng. Dialah yang pernah disebutkan oleh orang tua kita pejabat langit. Aku sudah mengundang Nona Meng untuk menyelamatkan Lier. Pejabat langit omong kosong macam apa ini? Jika pejabat langit benar-benar bisa melindungi orang, kenapa mereka tidak bisa melindungi Shen Li? Diam! Sebelum ayah meninggal, dia berkali-kali berpesan kepada kita bahwa jika ada pejabat langit yang datang berkunjung, kita harus mengerahkan segalanya untuk melayani mereka dengan hormat. Aku tidak percaya pada pejabat langit manapun. Aku bisa menyelamatkannya sendiri. Saudaramu punya emosi yang cukup meledak-ledak. Benar sekali dia perlu diberi pelajaran. Mohon maafkan dia, pejabat langit. Shen Yi dan Lier sudah sangat dekat sejak kecil, sejak Lier jatuh koma. Kepribadiannya berubah, dia menjadi paranoid dan aneh, dia tidak mau mendengarkan siapapun. Aku akan pergi menenangkannya, dan memeriksa obat Lier. Nona Meng Marsekal Muda Jiang, silakan tetap tinggal di kediaman dan beristirahatlah dulu.
Lumayan. Tidak apa-apa. Saat aku sedang memeriksa Shenli tadi, aku menyuruh orang-orangku menyelidiki kota ini. Kasus hilangnya para pengantin secara misterius dimulai sejak 3 bulan lalu, dan itu kebetulan bertepatan saat Shenli jatuh koma. Waktunya agak terlalu kebetulan. Lanjutkan. Selain itu, saat aku melihat Shenli hari ini, aku merasa pada dirinya bukan sekadar penyakit biasa. Dia diselimuti oleh kabut hitam yang tebal. Dia terlihat seperti orang yang berada di ambang kematian. Apa dia bisa diselamatkan? Kok bisa melihat aura kematian? Jadi itu aura kematian. Aku tidak tahu, tiba-tiba saja aku melihatnya. Mata manusia biasa tidak akan pernah bisa menembus aura hidup dan mati. Sudahlah, sudah larut, kembalilah ke kamarmu dan istirahat. Baik, kau juga harus tidur. Tuan, mengapa ada orang yang wajahnya mirip sekali denganmu? Nona Meng. Jangan terburu-buru. Apa isi di dalam sini? Melapor, Nona Meng. Ini gudang keluarga Shen. Buka. Lewat sini, Nona Meng. Gawat, sifat mata duitannya muncul lagi. Apa istimewanya gudang keluarga Shen gudang Marsekal 10 kali lipat lebih besar dari ini? Nona Meng, apa hubungannya ini dengan menyelamatkan Li Er? Tidak ada, aku hanya menyukainya. Nona Meng, ini semua hanyalah harta duniawi. Jika Anda menyukainya, nanti akan kukirimkan semuanya ke kamar Anda. Sekarang nyawa Li Er sedang di ujung tanduk. Mohon bantuannya. Nona Meng, periksa Li Er dulu. Aku sudah tahu apa yang terjadi dengan Shenli. Ayo pergi. Mereka berdua adalah yang tersohor Master Surgawi Zhang dan muridnya. Sudah kubilang aku sendiri yang akan menyelamatkan adikku. Alam semesta jernih dan terang, kebenaran bangkit bagai mentari pagi. Kakak, kenapa kamu membawa mereka berdua ke sini? Aku sudah mengundang Guru Zhang untuk menyelamatkan Kak Li. Nona Meng juga ke sini untuk menyelamatkan Ali. Dia masih sangat muda. Mana mungkin dia bisa menandingi Guru Zhang? Kak Ali adalah anggota keluarga kita yang paling penting. Aku tidak bisa membiarkan keselamatannya di tangan wanita seperti ini. Dia tidak bisa menyelamatkannya. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya meragukan Guru Zhang. Dia adalah guru terbaik dari kuil Bayun. Guru terbaik apanya?
Sudah kubilang dia tidak bisa menyelamatkannya, dan memang tidak akan bisa. Chen Li hanya terkena mantra pengembara jiwa. Kamu pikir itu bisa menghentikanku? Guru, jika Anda bisa menyelamatkan Kak Li, aku akan memberimu imbalan besar. Chen Yi berhenti main-main. Aku tidak sedang main-main. Guru Zhang diundang oleh Ruyan dengan susah payah. Tidak seperti seseorang yang asal-usulnya tidak jelas. Jadi dia cuma seorang gadis liar tanpa sekte atau silsilah. Pergi sekarang, jangan menghalangi jalanku. Baiklah, silakan selamatkan dia kalau begitu. Nona Meng, bukankah Anda berjanji akan menyelamatkan ayahku? Apa yang diburu-buru, saat waktunya tepat, aku pasti akan turun tangan. Dengan adanya aku, sang guru surgawi di sini, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bertindak. Alam semesta terang benderang kebenaran bersinar bagai surya. Kubacakan mantra ini biarlah roh jahat diusir. Hancur. Kak Li sudah sadar? Ali, akhirnya kau baik-baik saja. Siapa tadi yang bilang bahwa aku tidak bisa menyelamatkan Shen Li? Lier sudah sembuh total sekarang. Dasar penipu, apalagi yang mau kau katakan? Apa yang dialami Shen Li sama sekali bukan sindrom jiwa mengembara, melainkan racun kecantikan. Dia bangun sekarang hanyalah kilasan sebelum ajal, kutukan itu akan segera menguasainya. Dia sudah diambang kematian. Racun kecantikan, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Kau menyumpahi Kak Li. Merasa kau hanya tidak ingin Kak Li bangun. Kak, kenapa kau belum mengusir kedua orang ini dari kediaman Shen? Nona Meng adalah tamu kehormatan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Kau! Guru, ada apa dengan Kak Ali? Jangan panik, biar kulihat. Guru muntah darah. Nona Meng, aku mohon bantulah. Jangan terburu-buru. Biarkan guru mencoba lagi. Bagaimana kalau guru gagal lagi liar dia? Dia hanya akan merasa sedikit kesakitan. Dia tidak akan mati. Atas perintahku, enyahlah. Tuan Muda Kedua Shen, sepertinya aku tidak bisa menyelamatkan Nona Shen.
Nona Meng, tolong selamatkan dia. Asalkan Anda bisa menyelamatkan Ali, seluruh keluarga Shen siap melayani Anda. Ini bukan jiwa mayat biasa. Dia terkena kutukan paras cantik. Kutukan paras cantik? Ini adalah kutukan yang sangat kejam dan jahat. Para pengantin yang hilang di kota baru-baru ini juga berkaitan dengan hal itu. Aku curiga ini perbuatan orang yang sama. Lalu kapan Kak Ali akan bangun? Untuk menghilangkannya sepenuhnya, kita harus menunggu malam bulan bertumpuk, yaitu hari kelima setiap bulan lunar. Saat bulan baru dan bulan lama saling bertumpuk. Siapkan lingkaran ritual untuk membangunkan dia. Nona Meng, maafkan mataku yang buta sebelumnya, sampai tidak mengenali kehebatan Anda. Asalkan Anda bisa menyelamatkan kakakku, aku bersedia menjadi budak Anda. Karena kau bersedia melakukan apa saja, pergilah ke penggilingan dan tarik batu giling selama 2 hari. Sikap tidak sopanmu sebelumnya tidak akan dimaafkan begitu saja. Aku bukan orang yang murah hati. Bukan begitu cara membidik pistol. Anggap pistol itu sebagai perpanjangan lenganmu. Gunakan bahu dan sikumu, serta pergelangan tangan untuk membentuk garis kekuatan yang stabil. Tahan napasmu, fokus hanya pada satu titik sasaran. Tembakan tepat sasaran. Nona Meng, soal yang sebelumnya. Maaf, aku hanya terlalu takut. Takut kehilangan Kak Ali. Aku tidak mengerti keluarga Shen telah melindungi kota ini selama turun-temurun, memenuhi janji kami kepada pejabat langit. Kenapa pada akhirnya, kemalangan selalu menimpa keluarga Shen? Kakak laki-laki, sebenarnya lebih peduli pada Kak Ali daripada aku. Dia tampak dingin di luar, tapi demi mencari obat untuk Kak Ali, dia sampai kelelahan setengah mati. Tak satu pun dari kami yang ingin hal buruk terjadi pada Kak Ali. Jalan langit bukannya tidak punya hati, hanya saja ada karma yang sudah ditetapkan. Keluarga Shen melindungi kota ini adalah kewajiban publik, tapi Shen Li memang ditakdirkan untuk menghadapi ujian ini. Mulai sekarang awasi Shen Li baik-baik. Apapun yang terjadi, jangan biarkan benang merah di pintu itu putus. Mengerti. Serahkan pada kami, tenang saja. Apa ini? Sesuatu untuk menyelamatkan nyawamu. Apapun yang terjadi nanti kamu tidak boleh menghilangkannya. Ternyata dia mengkhawatirkanku. Apa yang kau tunggu? Menunggu dalangnya muncul. Maksudmu iblis kecantikan itu? Yang disebut iblis kecantikan itu tidak terbentuk secara alami, melainkan ada seseorang yang menggunakan nasib Shen Li untuk menciptakan benih jahat secara paksa. Benih jahat ini secara rakus merampas energi kehidupan semua pengantin di kota. Begitu para pengantin itu benar-benar mati, dendamnya akan mencapai puncaknya. Dia sudah datang. Mundur.
Peluru biasa takkan melukai mereka sama sekali. Atas nama hukum langit jaring emas penjerat dewa, lepaskan. Sudah berakhir. Kak, sepertinya keributan di luar sudah reda. Apa Nona Meng dan yang lainnya menang? Ya, waktunya mengakhiri semua ini. Seperti yang diharapkan dari pejabat langit. Kak, apa yang kau lakukan? Kali waktunya bangun. Apa yang sedang terjadi di sini? Kau benar-benar sabar menunggu, tapi akhirnya menampakkan diri juga. Shenshu, aku tidak menyangka bahwa dalang di balik semua ini adalah kau. Kenapa kau melakukan ini? Jika kau bisa bertahan hidup, aku akan menjawab pertanyaan itu nanti. Ali, bunuh mereka. Kau memang punya bakat dalam ilmu mistis. Sayang sekali kau tidak menggunakannya di jalan yang benar. Li Er! Berhentilah keras kepala, menyerahlah sekarang. Jangan keras kepala lagi, menyerahlah saja. Mimpi saja kau. Nanshi, awas! Nanshi. Aku pasti salah dengar. Nanshi, waktuku sudah tiba, hari kekacauan telah tiba. Kau akan menggantikanku sebagai pejabat surgawi. Jangan, Guru! Dunia sedang hancur berantakan. Para penjajah merajalela. Rakyat sedang menderita.
Hanya dengan mencabut 3 sukma dan 7 nyawa untuk menstabilkan dunia yang hancur ini, barulah kedamaian abadi bisa terjamin. Nancy, jaga dirimu baik-baik. Aku tidak mau menggantikanmu. Aku ingin guru tetap hidup. Guru! Nancy, selama bertahun-tahun ini, kau telah memikul beban tugas pejabat surgawi sendirian. Pasti sangat berat bagimu. Mari kita tinggal di sini selamanya. Tak ada lagi kekacauan, tak ada lagi tugas. Hanya ada kau dan aku. Baiklah. Guru, tentu saja aku ingin bersamamu. Tapi kau palsu. Hanya sebuah ilusi beraninya kau menyamar sebagai guruku. Shenshu, jangan keras kepala lagi. Demi memperpanjang umurmu, kau membunuh begitu banyak pengantin yang tak bersalah. Betapa malangnya mereka. Tak perlu banyak bicara. Biarkan tatanan dunia kembali benar. Apa yang terjadi barusan? Kau baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Beraninya kau menyergapku dan melukai temanku Shenshu. Sudah saatnya kita selesaikan perhitungan ini. Terus kenapa kalau kau Master Surgawi, hari ini kupastikan kau takkan pernah bisa pergi. Jangan terus mengulangi kesalahan yang sama. Jika Kak Ali tahu bahwa kau memanfaatkannya untuk melakukan hal sekeji ini, dia pasti akan sangat marah. Hentikan ini sekarang juga. Yang kuinginkan hanyalah agar kau dan Kak Ali bahagia. Kak Ali, kau masih mengingatku. Xiaoyi, maafkan aku. Lari, menjauhlah dari Shenshu. Jangan lagi selalu saja begini. Dia mulai kehilangan kendali. Saat sadar kau selalu memilih Shen Yi. Padahal aku jelas-jelas mengendalikanmu dengan cahaya nether. Tapi kau tetap saja memilih Shen Yi. Kembalilah ke sini, kembalilah ke sisiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Shenshu menggunakan glimmer yang dicurinya untuk mengendalikan Shenlin.
Yang aku percayakan kepada keluarga Shen Glimmer itu memiliki kekuatan khusus, yaitu untuk menyihir pikiran. Kau pasti sudah menggunakan Glimmer itu untuk mengaburkan perasaan Shen Li agar dia menikahimu. Terus kenapa Li Er sudah menjadi istriku? Sayangnya Glimmer itu hanyalah ilusi. Yang palsu akan tetap palsu. Saat orang yang benar-benar dicintai, Shen Li sedang dalam bahaya. Tekadnya akan terbangun. Kak Ali mencintaiku. Ayah, dia memang mencintaimu. Aku menjaganya selama 20 tahun. Pada akhirnya matanya hanya tertuju pada orang bodoh sepertimu. Aku tidak terima ini. Aku sudah tahu dari dulu kalau dia mencintaimu. Karena itulah aku mencuri Glimmer yang ditinggalkan oleh pejabat langit. Aku ingin dia sepanjang sisa hidupnya hanya mengakuiku sebagai laki-lakinya. Aku khawatir bukan itu saja yang kau lakukan. Terus kenapa kalau aku beritahu semuanya? Hanya untuk bisa bersama Li Er, aku bahkan membunuh orang tua. Jinju kau binatang! Itu salah mereka sendiri. Itu salah mereka sendiri. Kami sudah melewati begitu banyak kesulitan hingga akhirnya bisa bersama. Tapi ayah mengetahui rahasia Glimmer. Dia malah ingin membatalkan pertunangannya dan bahkan mengusirku dari rumah. Jadi kau memalsukan serangan balas dendam oleh preman. Benar sekali. Aku bersekongkol dengan orang-orang dari Benteng Angin Hitam dan membuka gerbang belakang dengan tanganku sendiri. Aku melihat ayah berlutut memohon ampun di hadapanku, melihat ibu terkapar bersimbah darah. Selama mereka mati, tidak ada yang bisa memisahkan aku dan Ali. Tapi Ali melihatnya, dia melihatku membunuh ayah. Dia jadi gila dan mencoba bunuh diri. Aku tidak punya pilihan, selain memasukkan energi jahat ke tubuhnya untuk mengendalikannya. Siapa sangka energi jahat itu sama sekali tidak bisa dikendalikan. Terutama akhir-akhir ini, energi itu membunuh para pengantin di kota. Tidak ada jalan kembali bagiku sekarang. Sejak saat kau melangkah masuk ke gerbang keluarga Shen. Tepat pada saat itu, aku tahu kau akan mengetahui kebenarannya. Aku tahu aku harus membunuhmu. Hari ini entah kau yang mati atau aku. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun? Kau gila berpikir kau bisa mengalahkan pejabat langit keluarga Shen yang dipuja selama seabad. Kau benar-benar mengira bisa mengalahkan keluarga Shen pejabat surgawi yang dipuja selama 1 abad. Kegelapan itu pada dasarnya melambangkan hasrat manusia. Itulah sebabnya dulu, guru mempercayakannya kepada keluarga Shen yang terhormat, berharap hati mereka yang murni tidak akan tergoda oleh kegelapan. Tanpa dia sadari, akhirnya semua ini berujung pada tragedi ini. Tash. Kak Ali, aku tahu kau menyukaiku. Aku sangat bahagia. Tuan pejabat surgawi, tolong selamatkan Shen Yi. Li Er di sini memohon padamu. Mereka berdua sekarat. Tuan pejabat surgawi, tolong selamatkan Shen Shu juga. Dia sudah benar-benar gila. Seumur hidupnya aku akan membuatnya menebus dosa-dosanya di penjara. Tidak, berkat itu hanya berfungsi sekali. Kau hanya bisa menyelamatkan satu orang, atau gunakan berkat itu untuk dirimu sendiri. Aku memilih Shen Yi. Kak Ali, aku masih hidup. Di mana kakak? Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir sekarang. Kakak sudah melakukan banyak dosa. Apa yang terjadi hari ini adalah balasannya. Kalian jiwa-jiwa yang malang, biarkan aku mengantarkan kalian pergi. Seratus tahun yang lalu, guru mengorbankan seluruh jiwanya, menahan pedihnya jantung dikorek dan tulang dikuliti, hanya demi menyelamatkan orang-orang di dunia ini. Tapi orang-orang yang serakah dan egois ini, makhluk yang penuh dengan nafsu yang tak terpuaskan, apakah mereka benar-benar layak menerima pengorbanan sebesar itu dari guru? Apa yang sedang kamu lakukan? Mereka juga korban. Mereka tidak seharusnya meninggalkan dunia ini dengan tangan hampa. Benar.
Dunia ini memang selalu ada kebaikan dan kejahatan. Meski ada penjahat seperti Shen Shu, ada juga orang-orang seperti Jiang Yanli dan orang-orang baik seperti Shen Yi. Bahkan untuk itu, 1 dari 10.000 kesempatan untuk keadilan, setiap pengorbanan itu sepadan. Tiga jiwa guru sudah pulih. Tinggal 7 roh yang tersisa. Halo Jiang Yanli. Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku di sini hanya untuk mengingatkanmu. Akulah orang yang ingin menghentikanmu, Nanshi. Berhenti main trik begini. Ini cuma mimpi. Kau tidak bisa Anak muda zaman sekarang gampang emosi ya. Haha. Sudah kubilang, aku cuma ingin mengingatkanmu. Terkejut, kenapa orang yang ada di dalam peti mati wajahnya mirip sekali denganmu? Jangan cemaskan hal lain. Kau cukup tahu satu hal, jika orang di peti mati itu bangun, kau akan mati. Anggap ini sebagai peringatan. Ada apa? Tidak apa-apa. Cuma mimpi buruk tadi malam. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku, Nona Meng. Ada festival lampion besar di kota malam ini. Katanya untuk merayakan berakhirnya bencana Shen Yi, sudah memesan tempat duduk terbaik dan ingin mengundang kalian berdua. Kita sudah mendapatkan Yujing, saatnya mencari benda berikutnya. Aku tidak mau pergi. Semalam saja tidak masalah. Nanti ayo kita lihat. Kau suka hal seperti ini? Iya. Mari kita rayakan penemuan Yujing. Pergilah bersiap-siap. Jika orang di dalam peti mati itu bangun, kau akan mati. Tuan Muda belikan tusuk konde untuk Nona ini. Bos, aku ambil tusuk konde ini. Ini sangat cocok untukmu. Tuan. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Aku ingin bertanya, orang di dalam peti mati itu, apakah dia sangat penting bagimu? Sangat penting, dia adalah guruku. Dialah yang menyelamatkanku dari tumpukan mayat, dan yang membesarkan serta merawatku. Jadi aku harus menghidupkannya kembali. Aku akan membantumu ngomong-ngomong, kemana tujuan kita selanjutnya. Keluarga Zhang di Qinghe. Akan ada banyak bahaya di depan. Kau yakin? Tentu saja. Bukankah aku pelayanmu? Bahkan jika kau harus melewati mereka sekalipun, aku akan selalu bersamamu.